Anda kembali dalam Global Diaspora Week dan kita akan lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Treasury and International BNI Henry Panjaitan, kemudian juga bersama dengan Konsul Bidang Ekonomi KJRI Hong Kong Bapak Slamet Nugroho dan juga Owner Shirway International Trading Limited Bapak Budiman Apoa. Kita akan lanjutkan kembali diskusi kita Bapak-Bapak, dan tadi sesuai dengan janji ya, kita akan membahas kira-kira seberapa besar sih sebetulnya potensi market di Hong Kong khususnya untuk produk-produk Indonesia. Saya akan tanyakan kepada Bapak Budiman, seperti apa Pak? Ya, bisa dikatakan ya potensi market di Hong Kong cukup besar, terutamanya untuk produk makanan Indonesia kita itu. Karena Hong Kong memiliki banyak warga Indonesia khususnya PMI. Niche market untuk PMI ini sangat potensi tersendiri yang bisa dikembangkan. Selain Hong Kong, sebenarnya juga ada satu market yang sangat potensi yang bisa digarap, yaitu the Greater Bay Area dengan total penduduk sekitar 86 juta orang atau sekitar 5% dari total penduduk Cina. The Greater Bay Area ini akan menjadi salah satu new wave reform and opening up bagi China. Untuk tahap awal memasuki pasar Cina, khususnya produk dari Indonesia, mungkin dapat kita lakukan melalui the Greater Bay Area ini. Oke. Ini tadi disebutkan bahwa potensi pasarnya begitu besar begitu. Nah, tentunya juga dibutuhkan bantuan-bantuan juga ya dari pemerintah begitu, dari KJRI. Kira-kira seperti apa upayanya untuk mempromosikan UMKM dan juga untuk menangkap tren pasar serta buyer begitu di Hong Kong. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak Slamet? Baik, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini adalah masanya ya, era digital yang tumbuh di masa pandemik COVID-19 ya. Pada masa ini UMKM tetap perlu melakukan promosi baik untuk konsumsi dalam negeri maupun luar negeri. Kami memandang perlu UMKM Indonesia terus memanfaatkan teknologi digital ini untuk membuka dan menembus pasar Hong Kong sekaligus sebagai hub untuk menembus pasar Tiongkok sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Bapak Budiman melalui platform digital seperti Explora ini. Selain itu kami mendukung keikutsertaan para UMKM dalam beberapa expo atau pameran yang diadakan di Hong Kong yang kami ikuti. Menurut catatan kami terdapat sekitar 200 pameran besar di Hong Kong dan beberapa diantaranya dapat kami ikuti secara langsung ya. Yang terutama yang terkait dengan pameran makanan, perhiasan, industri kerajinan, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam mempromosikan UMKM di Indonesia, kami juga menyelenggarakan business matching, walaupun yang sifatnya terbatas ya, seperti produk-produk yang kami sebutkan tadi, dengan para pelaku usaha di Hong Kong. Tahun lalu kami menyelenggarakan beberapa kegiatan business matching tersebut dan berjalan dengan baik dan lancar. Oke, tadi ya berarti salah satu upayanya masih melalui pameran-pameran, expo-expo ini juga masih efektif ya Bapak ya untuk menarik kira-kira seperti apa buyer-buyer baru begitu dari Hong Kong. Nah, tapi kalau berbicara terkait dengan target, mungkin dari pemerintah sendiri ada target-targetnya nih Pak untuk membantu UMKM global, mungkin dari segi jumlah banyak kayak UMKM atau mungkin dari segi nilai transaksi. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak? Saya akan tanyakan kepada Pak Slamet terlebih dahulu. Sebenarnya target kami sebagaimana yang disinggung di awal adalah bagaimana pemerintah terus mendorong UMKM tersebut untuk segera beradaptasi dengan go digital ini ya, dapat terus memanfaatkan teknologi digital dan lebih berani mencari pasar global ya. Sehubungan dengan tersebut, pemerintah secara bersama-sama dengan para pemangku kepentingan lainnya ya, pihak akademisi, pihak swasta ataupun pihak yang lain, itu secara bersama-sama memberikan pelatihan, pendampingan, dan juga memberikan informasi kepada pelaku ekspor ya mengenai peraturan-peraturan yang berlaku di negara tujuan dan sehingga mereka dapat lebih siap bersaing secara global gitu ya. Oke.
Kalau dari BNI sendiri seperti apa Pak Henry? Ini istilahnya juga sebagai sama-sama seperti pemerintah ya, sama-sama berada di tengah begitu untuk upaya-upaya membantu agar UMKM Indonesia juga bisa lebih go global lagi. Kira-kira seperti apa Pak Henry? Kami yakin pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan daya saing UMKM untuk menembus pasar global. Beberapa support baik insentif fiskal, non fiskal juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintah juga memberikan support dalam bentuk misalnya penyediaan ruang pameran, membantu mengembangkan desain dan kualitas, juga mereka melakukan bimbingan, promosi, dan yang terakhir juga yang penting adalah pengembangan asuransi ekspor, penjaminan ekspor. Ini strategi pemerintah untuk meningkatkan ekspor dari UMKM. Nah, untuk BNI sejalan dengan strategi pemerintah di domestik kami melalui UMKM Ekspora, di mana kolaborasi antara ekspor UMKM dan diaspora dengan memanfaatkan jaringan internasional BNI yang optimal. Di sinilah kolaborasi yang kita perkuat, di mana kita memberikan solusi perubahan global, bagaimana supaya UMKM itu yang melakukan ekspor mendapatkan market baru di luar negeri. Demikian. Oke, kalau dari segi tantangan, seperti apa sih Pak? Tadi sempat dijelaskan begitu sama Pak Budiman terkait dengan kondisinya saat ini yang cukup challenging ya di Hong Kong. Nah, kira-kira tantangan dalam upaya untuk mempromosikan UMKM di Hong Kong seperti apa Pak Henry? Hong Kong memang market yang sangat unik ya. Jadi isu-isu yang terjadi di Hong Kong adalah masalah kualitas. Jadi memang market di Hong Kong ini sangat menuntut kualitas barang yang bagus ya. Tidak hanya kualitas dari barang itu, juga packagingnya dan promosi-promosi mengenai keunggulan dari produk Indonesia dibanding produk yang dihasilkan dari negara ASEAN. Nah, untuk Hong Kong, BNI dan KJRI sangat aktif untuk melaksanakan tidak hanya business matching, tapi juga kita melaksanakan ikut dalam expo, terutama Food Expo yang ada di Hong Kong. Dan ini terbukti telah banyak memperkenalkan produk-produk food Indonesia di market Hong Kong, dan banyak transaksi yang kita sudah laksanakan untuk menjual produk UMKM Indonesia ke market di Hong Kong. Oke, kalau dari pemerintah sendiri seperti apa Pak Slamet, kira-kira tantangannya nih untuk mempromosikan UMKM di Hong Kong? Apakah tadi salah satunya termasuk dengan expo-expo ini juga karena lagi pandemi juga susah dijalankan, atau seperti apa Pak kira-kira tantangannya? Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Henry bahwa Hong Kong itu memang unik ya, sebagai wilayah khusus yang memiliki pendapatan yang tinggi, juga memiliki tingkat konsumsi yang tinggi pula ya, sehingga terbuka peluang bagi kita, terutama bagi UMKM untuk bisa merebut sektor-sektor tertentu seperti food and beverages, terdiri dari makanan ringan, snack, buah-buahan, sarang burung walet, hasil laut, hasil seafood, dan sebagainya. Namun di sisi lain, masyarakat Hong Kong itu dikenal memiliki cita rasa yang tinggi ya, dan sangat selektif ya, sehingga mereka lebih menyukai produk-produk internasional yang telah memiliki pangsa tersendiri. Dengan demikian kita memiliki tantangan yang besar untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk UMKM untuk bisa merebut pasar Hong Kong ya, dengan memiliki kemasan yang baik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Henry, dengan harga yang kompetitif serta kontinuitas. Ketiga hal tersebut menurut kami adalah menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk bisa merebut pasar Hong Kong. Oke, berarti kuncinya dari produknya sendiri ya Pak ya, seperti apa bisa ditingkatkan kembali dari segi kualitas, packaging, dan juga mungkin dari segi brand knowledge-nya juga begitu untuk masyarakat agar bisa lebih dikenal lagi lebih luas oleh masyarakat. Nah, kemudian untuk pertanyaan terakhir saya akan tunjukkan kepada Bapak Henry. Pak Henry, kira-kira seperti apa support yang diberikan oleh BNI untuk solusi keuangan pelaku usaha khususnya UMKM yang berada di Hong Kong? Dapat kami share informasi bahwa
dalam meningkatkan risk management, memang BNI operasional kami di cabang luar negeri itu akan banyak fokus ke Indonesian related customer, di mana tujuannya adalah bagaimana BNI membantu meningkatkan ekspor. Memang 10 tahun terakhir kita fokus di sektor corporate dan komersial. Di tahun 2021 kita menambah segmentasi, di mana kita sekarang masuk ke segmen UMKM. Tidak hanya UMKM di Indonesia, tapi UMKM yang ada di kantor cabang luar negeri, di mana diaspora Indonesia kan ada sekitar 88 juta diaspora Indonesia di luar negeri. Di tahun 2021 kami sudah engage dengan 35 perusahaan milik diaspora Indonesia, ada di sektor supermarket, ada di sektor restoran. Nah, ini akan kita terus kejar dengan program yang namanya Diaspora Loan. Tentu Diaspora Loan ini mempunyai fleksibilitas yang sangat kompetitif dibanding market, baik rate-nya, jadi syarat-syarat kreditnya. Jadi memang tujuan kita membangun ekosistem diaspora di luar negeri adalah dalam rangka kita mencari buyer-buyer baru di luar negeri. Nah, di sini itu juga kita juga menyiapkan diaspora saving dan diaspora remittance, di mana diaspora di luar negeri bisa mengoperasikan akunnya yang di Indonesia. Ini tujuannya untuk juga manakala dia membeli barang-barang dari Indonesia, khususnya di sektor UMKM. Demikian. Oke, artinya begitu banyak layanan-layanan perbankan yang diberikan oleh BNI ya untuk diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong, tentunya untuk mensupport bisnis yang juga dilakukan oleh diaspora Indonesia tentunya. Terima kasih sekali, dialog yang sangat menarik tentunya. Terima kasih yang luar biasa kepada Direktur Treasury and International BNI, Bapak Henry Panjaitan. Dan terima kasih juga kepada Konsul Bidang Ekonomi KJRI Hong Kong, Bapak Slamet Nugroho, dan juga owner dari Shearway International Trading Limited, Bapak Budiman Po, telah bergabung bersama kami. Kita harapkan agar produk-produk UMKM Indonesia khususnya semakin go global dan juga semakin laris manis ya di Hong Kong. Sukses dan sehat selalu untuk Anda Bapak-Bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih.